Nah, dalam sejarah Noy, itu tuh belum pernah ada sebuah kota dengan kekayaan yang bersinar seperti itu Di seluruh negara, di seluruh kerajaan pada zaman itu. pada zaman itu, karena itu zaman termasuk zaman tua banget. Dia itu lebih menguasai wilayah-wilayah. Oh, dia lebih invasi-invasi agar ekspansinya dia lebih besar Wih, gitu ya. gila bahasanya gila. Iya, dia awas gua aduh goblok banget dah. Stop. Kita bercanda dalam wawasan, wawasan dalam bercanda. Asik. Bercanda. Jadi gimana? Coba sekian teman ya. Sekarang gini. Teman-teman semua balik lagi bersama kita. Balik lagi bersama kita teman-teman. Nah, jadi Dua gini serigala. dong. Iya, dua serigala. Nah, Udah serigala gimana sih apa juga deh? udah nggak ada isinya saya. Oh, gitu. Nah, teman saya ini adalah salah satu pelawak dari Mesir. Goblok, kemarin gua pelawak ini yang tongkrongan, sekarang dari Mesir. Tiap video beda-beda. Lu beda-beda. Lu aja nggak punya ide kayaknya ada. Gua pelawak mulu. Oh, ganti ya. Pemain bola sih. Ulah, kata teman-teman enggak ada beatbox dari Mesir. Yang biasa beatbox pakai bahasa Mesir ya. Susah dong. Itu contohnya sekali dong. Susah bego. Oh, bisa. Di konten kali ini nih, Emang ini konten. di video kali ini nih, Oke. karena tadi udah diawali tadi dari Mesir. Bercanda dalam wawasan. Tadi udah. Tadi dari Mesir itu kira-kira lu kan suka banget sama Mesir nih. Kagak sih, biasa aja. Yang ada di bawah tuh Mesir kucing. Pasir. Kira-kira apa yang pengen lu bahas sebagai beatboxer dari Mesir? Sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin ekosistem ya, Waduh. ekosistem beatboxer yang ada di Mesir selama gua tinggal di Mesir sih Iya, waktu itu. kenapa? Iya kan. Apa yang lu alami ketika lu tinggal di Mesir? Tapi martabak Mesir ya. Jangan pernah beli martabak Mesir di daerah Meruya. Emang kenapa? Yang dagang orang Betawi, bukan orang Mesir. Jangan dah, bener, ditipu. Jadi udah ngebahas apaan jadinya? Ngebahas zaman kemasan Mesir. Waduh, Bercanda mulu. udah canda dalam wawasan. Aku udah. Zaman kemasan Mesir yang dipimpin oleh Amenhotep III. Amenhotep III. Iya. Itu dia siapa Firaun? Dia bagian dari Firaun. Firaun kan itu kan. Oh, berarti Amenhotep III dia nggak suka sama Nabi Musa. Mungkin ya kalau dari perspektif Islam. Oke. Tapi ini kan perspektif sejarah kan. Oke. Jadi zaman-zaman kemasan. Oke. Dari awal mula Amenhotep III ini Mesir tuh bagaimana? Zaman Mesir tuh bagaimana? Sebenarnya Zaman Mesir stopin apa? Stopin. gini Noy, sebenarnya zaman Mesir itu sudah ada dari 3150 Sebelum Masehi. sebelum Masehi, Bukan selebum. sebelum Masehi tahun yang lalu. 3150 sebelum Masehi tahun yang lalu dan yang akan datang. 3150 sebelum Masehi. Oke. Nah, di zaman itu banyak banget lah peradaban. Salah satunya yang peradaban yang paling kental itu ada di Mesir. Nah, Mesir itu terbagi menjadi 3 peradaban. Satu itu Mesir tua, kedua itu Mesir sedang. Pertengahan kali. Ya, pertengahan. Oke. Nah, yang ketiga itu awal permulaan. Nah, yang pertama itu sekitar 2700 sampai 2100 sebelum Masehi. Gitu. Nah, kedua itu sekitar pertengahan itu sekitar 1800-an. Terus Yang ketiga itu sekitar 1500-an sampai 1100-an. berarti dia mundur 300 gitu ya? Iya. Kayak film itu 309 itu.
Nggak ada. 309 film apa? 309 kurang 9. Oh, 309 kurang 9 tambah 9 terus dikurang 9 lagi. Iya. Jadi 300 tetap kan. Enggak secara peradaban itu sebenarnya enggak kurang segitulah. Dari Mesir 1 aja 3000 Mesir tua. Mesir tua aja 3100 aja ke 2000. Oh iya. Langit. Tapi itu 400 lah hitungannya. Iya, Mesir tua tuh maksudnya ada apa di Mesir tua, ada apa di Mesir zaman pertengahan, ada apa di Mesir permulaan gitu loh. Cakep bridgingnya nih. Parah, BGS kan gua BGS. Kita belajar di DMC. Dangdut tapi FC dan. Nah, di Mesir tua itu dia tuh ada zaman yang membuat piramid. Iya. Yang membuat bangunan-bangunan yang estetik, Patung arsitektur. Sphinx. Nah, iya, patung Sphinx. Oke. Gitu. Nah, kedua itu dia itu lebih menyatukan peperangan. Iya, dia itu lebih menguasai wilayah-wilayah. Oh, dia lebih invasi-invasi agar ekspansinya dia lebih besar gitu ya. Gila bahasanya gila. Iya, dia Lalu setelah tadi udah lu jelaskan dari Mesir tua, Mesir pertengahan. Ngomong kan ada gitu ala Mesir. Apa sih tadi bahasa? Terus lah ada Mesir tadi awal mula ada Mesir baru. Nah, lalu apa lagi setelah itu? Kalau Mesir, ya, nah gue tuh lebih pengen membahas tentang zaman kemasan di zaman terakhir itu, di zaman Amenhotep III itu, karena zaman Amenhotep III itu adalah zaman yang paling terkenal, zaman yang walaupun sebelum-sebelumnya juga Mesir itu tuh meninggalkan prasasti yang keren lah, Kayak tadi kayak piramida, sejarahnya patung oke gitu, Sphinx. tapi di nomor 3 itu yang Amenhotep III itu dia tuh lebih memberikan hak-hak demokrasi. Dia sebenarnya ada sebelum Athena juga. Athena Agora ya gitu. Tahu? Itu Mara Anggora. Kucing Anggora. Kemara Anggora. Gitu. Nah, terus di zaman Mesir III itu dia tuh menaklukkan wilayah-wilayah Mesopotamia. Iya. Nah, kalau sekarang wilayahnya Irak. Jadi dia mengekspansi sampai ke Mesopotamia. Kenapa sih, pemicu apa yang ada di diri lu sampai lu pengen ngebahas Mesir di zaman Amenhotep III itu? Pemicunya apa gitu? Gini sih Pak. Emang muka gue guru olahraga ya? Guru penjas. Ya iya. Gimana? Pemicunya. Oh iya, pemicu. Berarti mungkin bisa dikatakan zaman kemunduran kali ya. Zaman kemunduran. Iya. Maksudnya gimana itu zaman kemunduran? Emang zaman bisa mundur? Enggak, maksudnya itu zaman kemunduran adalah kita bahas kilas sedikit di zaman Mesir tua itu. Oh, Ya, maksudnya sih. kita kilas balik kita dari awal Tadi Mesir periode pertama nih. Oke. Tadi kan udah dijelasin tuh Secara singkat. ya kan, secara singkat ya kan. Mesir periode pertama adalah sejarah yang dianugerahin lah. Gitu tuh. Ya kan, dianugerahin. Dia zaman kemasannya itu di periode abad ke-15 kan. Abad ke-15 sebelum Masehi. Ya dapat 15 kan. Abad ke-15. Selama 20 tahun sebelumnya orang-orang yang berkulit coklat itu tuh dia itu berada di dalam stagnan. Stagnan maksudnya? Jadi ketika periode pertama, ya kan, ketika periode pertama di zaman Mesir tua itu terciptalah piramid ya kan. Oke. Nah, mereka itu sombong atas sejarah-sejarah yang udah diciptakan di zamannya. Jadi Gitu. Sehingga stuck nih, dia mau berbuat apa nih gitu, sehingga tingkat kekreatifan pada zamannya itu tidak meningkat gitu. Oke. Dia cuman kasarnya dia cuman bangga dengan pencapaian-pencapaian yang sudah dia buat gitu. Iya. Tanpa apa sih namanya? Mereboisasi. Mengekspansi. Bukan apa sih namanya? Meningkatkan kreativitas dari biasanya kan, misalkan kita bikin sebuah rumah, bikin gambar rumah, pasti kan kita pengen ada jalannya gitu-gitu. Lebih terbuka gitu, jangan stuck
Iya gitu. Jadi sebenarnya raja-raja baru yang memerintah di Tebes. Tebes Mesir ya. Oh, Tebes Mesir. Tebes Yunani ada juga kan. Nah, Tebes Mesir itu raja-raja itu tuh antusias tuh sama kekuatan-kekuatan militer yang orang-orang Sudan itu menyerang pada saat itu. Orang-orang Sudan, orang-orang Palestina, orang-orang jadi kekuasaannya itu tuh tidak sampai ke Sudan dulu gitu. Di pertama ya di abad kemudian. Lingkupnya dia masih kecil. Masih kecil. Lalu diserang-serang tadi. Iya. Nah, kekuatan besar itu sampai raja-rajanya itu tuh di Mesir pertama itu mengalami kemunduran dan rakyatnya itu disisa sama jajahan-jajahan. Oh, berarti Mesir itu dijajah. Bukan Mesir dijajah ya. Negara lain, bukan negara lain, kerajaan lain mengekspansi wilayahnya sampai ke Mesir. Tapi nggak full Mesir. Enggak. Oh, gitu. Sebagian Mesir kasar lah. Jadi sebagian Mesir yang diserang itu dia yang disiksa-siksa sama di tentara Sudan, Palestina dan segala ya. Nah, terus di zaman itu ketika diserang tertinggallah kuda-kuda perangnya, para senjata-senjata gitu yang membuat wah anjir gua kayaknya harus bangkit nih dari zaman di situ. Nah, itu zaman kemunduran. Nah, terus yang kan transportasi itu kan menjadi apa ya? Alat bantu untuk menghubungkan satu sama lain kan, kebudayaan satu sama lain kan. Di zaman itu berkomunikasi. Kalau sebelum sampai situ apa penyebabnya ketika senjatanya pada tertinggal, kuda-kuda pada tertinggal, itu mereka pada kemana? Melawan kah? Si orang Mesir itu melawan sehingga mereka kabur atau Mesirnya itu kalah terhadap ekspansi wilayah-wilayah, ekspansi kerajaan-kerajaan ke wilayah-wilayah Mesir, sehingga terciptalah prasasti juga, yaitu kuda-kudanya gitu. Jadi sebagian juga ada orang-orang yang mengekspansi atau menginvasi itu, ada yang kalah juga namanya. Oh, jadi nggak semua menang. Oke. Lalu tadi balik ke alat transportasi yang menghubungkan manusia dalam bersosial. Ya, pada masa itu kan transportasi tadi gue bilang ya menjadi titik penentu lah, sebagai jalan yang utama untuk orang-orang itu, bisa bahasa sekarangnya adalah bermediasi. Ya. Ya kan, berkomunikasi antara satu dan kelompok, dan orang-orang itu kan karena salah satunya adalah orang-orang itu juga nyari makan di tempat itu gitu. Yeah. Nah, tempat itu tuh kan tempat itu adalah sungai yang menjadi titik peradaban Mesir kuno itu juga gitu. Nah, terus di zaman itu persatuan kebudayaan itu tuh hampir berhenti karena negara-negara Mesir itu diinvasi gitu. Kembali diinvasi kembali. Terus kemudian martabat Mesir ini nih hampir hilang, martabak gitu. Nah, yang karena ini menurut studi karena dia itu selalu menganggap dewa-dewa itu adalah hal yang paling utama. Nah, ini kan bagian ini. Dewa-dewa itu tuh menjadi doktrin yang diharuskan untuk membuat manusia pada masa itu tuh harus nurut aja sama dewa. Itu. Jadi mereka tidak bisa berpikir nanti ketika zaman kemajuan. Oh, gitu. Jadi yang menyebabkan si masyarakat pada Mesir periode pertama stuck itu dia cuma berpikiran bahwa dewa yang harus dia lihat, tanpa berpikiran maju. Terus juga dia tuh terus kemudian juga memandangnya adalah prasasti piramid. Itu tuh menjadi kebanggaan yang mereka banggakan aja. Ya memang bangga gitu. Secara sejarah arkeologinya ada juga gitu. Tapi ya kalau misalkan hanya stagnan di situ akan dijajah. Namanya
Itu kan zaman dulu sampai zaman sekarang harusnya kan layaknya teknologi aja terus berkembang kan. Oke, tadi untuk zaman kemunduran. Setelah zaman kemunduran kan nggak mungkin suatu bangsa stuck mundur-mundur aja kan. Pasti ada titik baliknya bagaimana bangsa itu bisa maju. Nah, di Mesir periode pertama lalu bisa jadi bangsa yang maju itu titik baliknya itu apa? Sebenarnya pengasingan raja-raja Semit atau raja-raja gembala. Jadi itu raja-raja Semit ataupun raja-raja gembala itu, dia itu Raja Semit itu adalah bangsa Semit itu adalah bangsa yang berpindah-pindah tempat lah. Nomaden. Ya, nomaden. Oh, dia tuh suatu bangsa yang nomaden yang nggak punya tempat tinggal yang tetap. Iya, karena salah satu penyebab Mesir kuno yang di kategori pertama tadi gue jelasin Ya, itu. Mesir tua itu. Iya, itu juga salah satunya dipengaruhi sama bangsa Semit juga. Oke. Gitu. Zaman dulu, zaman 3000 tahun sebelum Masehi yang lalu, yang awal itu, Ya. ya kan? Kenapa ribut banget sih dia bilang 3000 sebelum Masehi udah tok gitu aja kali. Iya, 3000 sebelum Masehi. Jangan yang lalu udah nggak usah. Iya, Masehi itu yang lalu. Ngapain sih lu? Kenapa harus ada yang lalu? Yang lalu biar berlalu. Masa depan. Ini kan membuat masyarakat itu menjadi hampir seperti kayak keledai lah. Lu paham gak konsep keledai itu kayak apa? Gue keledai taunya dia bodoh aja. Iya, dia tuh seperti jatuh ke lubang yang sama lah istilahnya. Oh, dia mengulangi kesalahan yang sama Ya, tanpa berpikiran ini nggak bakal terjadi lagi, tapi terjadi lagi dengan cara yang sama gitu. Siap. Jadi lagi baru gue gitu. Nah, kemudian zaman Amenhotep itu Sudah mulai nih Amenhotep. iya, zaman Amenhotep itu bangkit lah. Amenhotep III itu bangkit. Gitu. Zaman Amenhotep ketika bangkit, Ada pepatahnya tuh. apa tuh? Berbangkit-bangkit kah dulu. Berakit-rakit. Berenang-renang ke masjid biar. Di ketika zaman Amenhotep itu bangkit, ya kan? Nah, jalanan-jalanan itu tuh bagus, no. Ini gue mau menggambarkan ini aja ya secara imajinatif aja. Iya. Nah, Ini jalanannya sudah ada kah atau emang baru dibuat apa dibagusin gitu? Nah, ntar gue akan jelasin dia mengekspansi wilayahnya sampai mana. Oke. Gitu. Nah, jalanannya bagus. Kemudian zaman Amenhotep itu atau di Bandung. di setiap sudut kota nih. Ada diskotik. Enggak, belum. Gue nggak tahu ya kayak gitu ya. Bisa aja ya. Di setiap sudut kota itu ada perumahan-perumahan yang besar, yang mewah, yang dihuni oleh para bangsawan. Klaster-klaster gitulah. Ya, kemudian juga perunggu dan besi itu mulai digunakan. Sebelumnya dia pakai apa? Itu batu piramida itu ya. Oh, jadi dia udah. Nah, itu mulai kemajuan kan? Iya, menatap maju menggunakan besi dan perunggu, tapi membuat alat-alat rumah tangga gitu misalnya. Iya, salah satunya juga membuat kapal. Nah, nanti kapal itu yang nanti. Lu mancing terus. Udah mau ke sono gitu. Nah, terus dengan keuntungan kemajuan mereka dapat membuat senjata nih. Ya, pasti ya dari besi ya, dan perunggu itu kan. Ya, untuk mengekspansi wilayah yang udah menyerang dia di Mesir kuno. Oh, dia BD. Iya. Jangan bahas dendam dia. Iya. Nah, ketika Sudan sama Irak itu ya. Sudan, negara Sudan. Apa namanya? Kerajaan Sudan. Oh, kerajaan Sudan. Ya, Sudan. Ya, sudah lah. Kemudian mereka itu tuh mengejar musuh-musuhnya itu tuh sampai Suriah. Iya, Kencana, Surya Kencana. Dan nama apa nih itu? Hah? Surya Kencana nama apa? Itu gunung anjing. Gunung di Bogor. Gue anak gunung. Anak apa lu? Anak klub. Gimana tuh kalau klub biasanya? Lu tuh gak jogetan klub ada 2? Oke, gimana? Ini juga dia itu Pak, juga santai. Terus Kalau dijoget mabuk itu kalau gua gak tahu yang lain. Ini versi gua aja. Anak klub banget. Kacau. Nah, ketika dia mengekspansi Bisa 180 derajat berubah cepat gitu ya. sama juga smart telling. Iya. Inilah uniknya smart telling. Iya. Ya, tadi lanjut. Ketika dia menjajah sampai Suriah. Oh, dia berarti berhasil tuh. Iya. Nah, iya, pohon-pohon cadar.
Terus kayu-kayu halus. Oke. Ya kan? Terus ada kayu-kayu hitam gitu. Ada dulu ada kayu hitam kayak kayu ulin gitu. Gue nggak ada bahannya tadi buat kayak halus gue tadi pikir. Nggak ada, ya udah lanjut deh. Maksain banget. Iya. Nah, harus terlihat lucu ya. Hah? Emang harus terlihat lucu kita? Enggak. Kalau kita serius. Nah, kemudian nih Noy, ketika dia udah mengekspansi sampai Surya, terus kemudian dapet Berhasil. rempah-rempah, dia dapet kekayaan-kekayaan alam dari Suriah itu, salah satunya adalah cedar itu. Kemudian Gimana lagi? kita serius. Oh iya. Terus Kemudian kita dapet bangsa Mesir Amenhotep itu dapet mau serius? dapet kayu halus. Nah, kemudian dia itu Fungsinya ketika dia dapat tadi pohon cedar, kayu halus, kayu hitam itu dia buat apa? itu yang tadi tadi gue bilang untuk buat kapal. Oh. Gitu. Itu kapal perang. Iya. Apa kapal? Kapal gini doang dia cuman buat 3 orang sih. Gitu. Tapi banyak dia ribuan. Ngapain? Enggak, pertanyaan gue ngapain? Ini bikin yang gede satu biar muat banyak. Ngapain bikin 3 orang ribet? Kalau tempur biar ngebunting. Kalau ada ombak, lu yang mampus. Kagak bisa di tengah laut, cuma nyampe pinggiran doang. Oh gitu. Nah gitu teman-teman. Terus kemudian dia kan buat kapal kan. Betul. Ya kan. Nah ketika buat kapal di zaman Amenhotep itu dia tuh mengekspansi dan menginvasi sampai ke Afrika dan membawa kembali nih emas dan rempah-rempah yang luar biasa gitu, kayu eboni, kemudian bulu onta. Apa tuh? Onta ada bulunya. Bulu onta, burung. Lu bilang burung unta, jangan bulu onta. Ya, itu namanya bulu onta, Noy. Bulu burung onta, bener sih. Gue salah sih. Kalau burung onta kan gak ada punuknya. Nah, kemudian dia itu ketika udah mengekspansi Sampai Afrika itu. Afrika, kemudian ke Rusia. Ya, itu perang dunia ke 12. Padahal. Ntar bentar lagi perang dunia ketiga. Indonesia lawan apa? Indonesia lawan Mesir. Nah, kemudian itu dia itu mengekspansi sampai ke Nubia. Nubia itu gua nggak tahu ya. Nubia itu daerah mana, yang gua tahu kan negara namanya Namibia gitu. Terus daerah Senegal gitu kan, nggak jauh kan dari Nubia. Nanti ada nih Nubia di sini. Nah, kemudian dia itu memberhentikan konfederasi musuh dalam satu pertempuran. Itu apa maksudnya, konfederasi musuh dalam satu pertempuran? Iya, dia memutuskan untuk supaya tidak ada lagi pertempuran. Lu udah wilayah lu gue pegang aja. Itu namanya tuh pertempuran itu namanya pertempuran Armageddon. Ada filmnya juga tuh kayaknya. Ada. Nah, kemudian ketika kekuatan Amenhotep III itu dia itu membentang ke Nubia kan. Ya kan, itu juga sampai ke Efrat. Efrat? Gua Efrat lu. Kepret. Nah, setiap provinsinya itu tuh ketika udah diekspansi, dikelola sama Amenhotep III itu tuh dengan produktif gitu, dengan bagus lah gitu. Nah, kemudian kan pada zaman dulu kan pakai batu-batu kan? Batu bara. Bukan dong. Batu buat apa? Batu-batu untuk merakit dan membuat piramid kan. Kemudian pada saat itu emas menjadi banyak karena dia sudah mengekspansi Afrika kan. Afrika dia dapat emas. Nah, kemudian setiap jalannya itu tuh ataupun setiap kuilnya itu tuh dilapisi dengan emas. Gila, kalau gue punya rumah kayak gitu gimana ya? Nah, di setiap keliling pinggiran rumah itu, tiap rumah di zaman itu ada emasnya. Ada emasnya. Itu tuh rumah-rumah bangsawan ya. Oh, yang bangsawan doang. Iya. Terus dikelilingi pohon dia. Pohon apa? Pohon cedar itu. Gitu. Cadar. Dua kali udah nggak lucu. Ini cedar diri apa? Sadar. Telur sadar. Dadar. Kemudian di sekeliling itu ada danau, kemudian ada bunga. Rumahnya itu luas banget sampai dia itu punya sekitar yang tadi gue bilang 50 sampai 60 hektar. Bukan, kamar dan aula. Itu buat siapa tuh? Gue tanya. Di dalam buku itu ya? Kira-kira di situ ada pelancong nggak? Pelancong apa?
kayak turis-turis buat nginep di 56 kamar itu. Kayak disewain dah. Iya, jadi yang jadi pintu merah itu. Ya mungkin sih. Gue juga buat bisnis kan bisa. Iya. Nah dalam sejarah Noy, itu tuh belum pernah ada sebuah kota dengan kekayaan yang bersinar seperti itu Di seluruh negara, di seluruh kerajaan pada zaman itu. pada zaman itu, karena itu zaman termasuk zaman tua banget kan. Iya sih, 3100-an sebelum Masehi, Iya. 3100. Itu yang pertama kan. Kalau misalkan zaman Amenhotep itu kan 1500-an. Itu belum ada dalam sejarah zaman dengan kekayaan megah itu seperti itu, kemudian juga dengan kerajinan yang baru dan seniman-seniman di sana tuh hebat-hebat Iya. gitu. Sehingga bisa menciptakan ornamen-ornamen Mesir kan, ya lu tahu sendiri Iya, dengan iya. detail-detail yang begitu variatif dan yang apa ya, luas gitu pandangannya gitu. Itulah zaman kemajuannya ya. Zaman kemajuannya tidak stuck dengan berpikiran bahwa gue cuma bangga dengan piramid, tidak membuat suatu hal yang baru gitu. Setelah gue mendengar cerita lu dari zaman Mesir tua, Mesir pertengahan, lalu Mesir baru, terus kemunduran pada zaman itu, terus titik balik dari zaman itu menjadi kemajuan. Penyebabnya itu apa sehingga mereka bisa berpikiran bahwa dia bisa maju, lalu dia memanfaatkan dia bisa mengekspansi, bisa menginvasi. Maksudnya kan di zaman itu dia sebagai bangsa yang setak kan. Itu tuh karena mereka itu tuh keterbukaan terhadap ide dan bangsa-bangsa luar. Oh, dia berarti tidak berpikiran bahwa dia dia cuma bisa lebih maju dengan diri dia sendiri, dengan apa yang dia pikirkan tanpa memperdulikan pikiran dari bangsa luar gitu. Iya, kayak tadi tuh mereka ketika zaman Amenhotep III mereka mengekspansi Afrika, kemudian Suriah. Mereka kan mengambil rempah-rempah. Iya, rempah-rempah. Kemudian mereka rakit gitu, jadiin kapal untuk mereka mengekspansi lagi. Jadi fokusnya dia ke sana. Mereka membuka diri terhadap ide-ide baru kalau menurut gua. Terus kemudian juga membuka diri terhadap bangsa-bangsa yang udah mereka jajah. Jadi bangsa-bangsa yang mereka jajah itu bukan sekedar mereka jajah, tindas segala macam, berarti ada poin yang bisa didapat untuk digunakan di bangsa dia sendiri gitu ya. Ada ilmu yang diambil gitu. Terus juga kemajuan bangsa. Jadi gini, ada namanya tuh bangsa Mitanni. Nah, bangsa Mitanni yaitu adalah bangsa dengan nenek moyang yang sama dari Persia dan Hindu. Gitu. Mereka itu menetap di utara Suriah ketika udah diekspansi tuh. Gitu. Nah, Thomas IV yaitu bapak dari Thomas. Thomas IV itu Thomas IV bapak dari Amenhotep III. Thomas IV bapak dari Amenhotep III. Iya. Berarti nanti kalau misalkan dia punya cucu namanya Tomentotep 7. Kenapa ya? 4 Amenhotep 3 tambah. Jadi ya Allah, begitu banget pikirannya. Basic aja. Simpel aja gitu. Dari tipis-tipis. Terus mereka itu menikahi putri si Thomas IV itu kan? Iya, menikahi putri dari Mitanni itu. Oh, Mitanni adalah sebuah kerajaan. Terus ketika dia kerajaan di Mesopotamia juga. Oh, di Irak juga berarti. Irak. Oh, berarti ketika bangsa dari bangsa Mesir ini mengekspansi, menginvasi untuk menjajah di daerah Mesopotamia Mesopotamia itu diterpikat lah si Thomas IV ini. Akhirnya dia menikah sama putri dari kerajaan Mitanni ini. Lahirlah si Amenhotep IV. Lahirlah Amenhotep ini udah lahir. Enggak, belum. Itu lahirnya dari keturunan Amenhotep itu. Nah, Amenhotep itu keturunan dari bangsa Mitanni itu. Berarti ibunya itu tadi nikah sama Thomas IV itu. Ya. Bener. Nah, terus pengaruh kepercayaan agama itu tuh menjadi mundur. Tapi mundur itu bukan berarti buruk. Bukan berarti buruk.
yang dipahami gitu. Ini kan bangsa Firaun ya. Iya, Gitu. iya, iya. Mereka ya kalau di Islam sendiri kan mereka kan tidak mau menyembah agama gitu. Iya. Nah, tapi dengan pengaruh yang begitu besar, ya gak? Mereka tuh tidak mau menyembah agama. Itu bukan berarti membuat kerajaan itu tuh menjadi mundur, justru malah maju. Karena tidak ada nilai-nilai yang bertolak belakang apa sih? Iya, tidak ada nilai-nilai dongeng yang dulu di zaman Mesir kuno itu diterapkan di zaman Amenhotep III itu. Oh iya betul Gitu. Nah, Lu bisa diem nggak? stop. Kemudian pikiran-pikiran yang mereka itu terbuka terhadap perempuan, terhadap anak-anak. Perempuan gitu. terbuka dia. Bukan, maksudnya gini, mereka itu yang kita lihat gitu, emansipasi di perempuan itu ada di Inggris di abad ke-19 yang kita ketahui kalau misalkan dari sejarah. Sebenarnya di zaman Amenhotep III itu, Amenhotep III itu tuh memberikan nih keleluasaan terhadap perempuan. Dia tidak membatasi cara berpikiran perempuan, perilaku perempuan, yang penting sesuai sama budi pekerti. Apa sih istilahnya? Pokoknya sesuai sama, tidak harus sopan gitu, misalkan tidak melenceng segala macam gitu. Enggak, mereka bebas aja. Oh dibebasin semuanya? Iya. Walaupun gak pakai apa-apa? Bukan begitu konsepnya. Itu maksudnya itu adalah secara pemikiran porno. Bapak gua. Karno. Bapak gua udah meninggal. Maaf. Oke. Seorang perempuan yang kuat dan cerdas itu bisa mengirim kapal-kapal nih. Didorong. Bukan. Jadi dia tuh memimpin pasukan laut. iya, lah. iya, iya, Memimpin iya. pasukan laut gitu. Itu dia tuh mengekspansi pada zaman Amenhotep itu juga ke Somaliland. Somalia. Somaliland itu adalah kerajaan juga. Di daerah? Di daerah Nanti Mesir. ada di sini. Enggak, di daerah Mesir. Daerah Mesir. Gitu. Oh berarti tidak ada. Tadi yang balik tadi berarti si kaum perempuan ini tidak ada keterbatasan dalam berpikir dan berperilaku. Dia pun bisa jadi komandan tentara misalkan. Iya. Iya Lu kan? ngulangi kata gua doang ya. Enggak. Nah iya, nah perempuan-perempuan itu telah pemerintahan Mesir itu sekitar 20 tahunan. Nah itu tuh melepas dari maksudnya zaman kemunduran 3.500 yang tahun yang lalu kan, apa tuh? Cleopatra ya. Salah gak gua? Ya seperti sebenarnya Cleopatra itu adalah satu sosok aja ya. Ya kan? Sebenarnya kan ada. Masih banyak sosok-sosok seperti Cleopatra di Mesir yang lain. Jadi sebenarnya Cleopatra tuh sama kayak Firaun bukan sih, kayak gelar-gelar Iya, tapi ratu aja. Tapi dia di perempuan. Iya, kalau- dan kedudukannya sama. Oh sama. Iya. Bukan Tapi di zaman Amenhotep ya. Berarti ingat guys, Firaun itu cuma gelar, Cleopatra itu cuma gelar. Tidak selalu Firaun itu buruk, tidak selalu Cleopatra itu buruk. Itu bisa mengambil sisi positif tentang kesejarahan mereka. Nah kemudian, sebenarnya nih para penulis itu tuh membicarakan juga soal demokrasi. Di Mesir itu pada zaman Bukan di Kreo. Di Mesir lah, karena kita ngomongin Mesir. Iya, maksudnya di Mesir zaman Amenhotep III Iya. itu, bukan Thomes IV itu. Bukan. Di zaman Amenhotep. Oke. Memang kuat banget kerajaan itu tuh, gitu. Di pemimpin Amenhotep III itu kuat banget gitu. Ketika dia itu berbicara soal demokrasi juga, penulis nih ya, dia tuh menulis bahwasannya orang-orang Mesir di zaman Amenhotep itu juga menyumbang demokrasi yang begitu besar. Karena zaman Amenhotep itu mendobrak sistem yang berlaku di zaman sebelum-sebelumnya mereka. Begitu. Mereka tuh nggak terlalu percaya. Mereka itu tuh menentang akan adanya dewa. Bahwasannya dewa itu semuanya itu tuh sama aja. Gitu. Jadi kita tidak terpatok terhadap zaman Amenhotep itu tidak terpatok terhadap dongeng-dongeng dewa-dewa yang ada di zaman itu. Yang kerennya adalah zaman Amenhotep itu tuh dia tuh tidak mau dijunjung yang begitu tinggi lah. Itu kenapa? Dijunjung. Iya.
gitu. Kalau misalkan di kerajaan-kerajaan sebelumnya kan raja-raja juga disembah kan, di Iya. balik kuil-kuil mereka. Nah, zaman Amenhotep, jangan lu menyembah gua, ngapain? Majuin aja bangsa kita. Asik. Dia juga tidak suka memperoleh upeti dari masyarakat. Upeti apa ya? Hadiah kali ya? Pajak gitu. Ya, upeti dari masyarakat gitu. Dan dia tetap tertutup ya, tadi gue bilang di relung-relung Tidak seperti raja-raja lainnya. dia tertutup di relung-relung kuilnya mereka gitu. Nah, dia itu selalu pergi gitu. Sebenarnya kayak sisanya Umar bin Khattab juga, dia selalu pergi di suatu malam untuk memakmurkan masyarakatnya Tanpa diketahui. tanpa diketahui. Oh, maka Gitu. Nah, menurut gua kerennya adalah zaman Amenhotep itu adalah apa tuh? jadi dia Anjing, dia berbuat baik tapi dia tidak mau dipandang bahwa dia raja yang baik gitu. Iya. Bukan maksudnya Sebenarnya iya benar kayak gitu. iya kan? Heeh. Dia maksudnya dipandang sebagai raja. Lu tahu raja lu Amenhotep III, tapi lu nggak tahu rupanya gimana. Heeh. Tapi sebenarnya sumbang si Amenhotep III ini sebagai raja Kuat. untuk memakmurkan masyarakat ini sebenarnya kuat banget gitu Iya, kan. heeh. Tanpa diketahui masyarakatnya sendiri. Heeh. Dia mainnya gerilya gitu ya buat Iya. memakmurkan gitu ya. Terus kemudian juga dia tuh hanya memerintah itu sekitar 36 tahunan Amenhotep III itu. Dan hanya Lebih 4 tahun ya. apa tuh? 36 tahun lebih 4 tahun gitu. Dia itu hanya satu kali menaiki kereta perangnya. Keren nggak? Pemimpin yang sederhana sebenarnya. Iya. Dan dia memimpin pemerintah dengan baik, dengan adil, dengan begitu besar zaman kemasan itu, zaman Amenhotep itu. Oh, dia selama 36 tahun dia menaiki memimpin perang cuma sekali. Berarti dia nggak terlalu diktator sebenarnya ya. Sebenarnya bukan memimpin perang, dia menaiki kereta perangnya. Oh, tapi perang tapi Perang. kayaknya pakai Iya. topeng segala macam biar nggak ketahuan bahwa itu Amenhotep III gitu kali ya. Dia nggak mau terlihat lah gitu. Oke. Tuh kalau udah lihat, Amenhotep III tuh Di foto langsung. enggak. Belum dia. Kan lagi misalkan perang tawuran. Iya. Amenhotep III tuh mundur. Kalau misalkan hujan baru maju, biasanya Wapak tembus tuh. Lagi hujan gitu. Misalkan ibarat kata aja. Nah, kemudian juga yang kerennya lagi tuh Dari Amenhotep III ini. pendidikan yang ada di zaman Amenhotep itu dibagi juga sama rata untuk orang-orang kelas menengah. Gitu. Jadi orang-orang kelas menengah dia tuh bisa menduduki jabatan-jabatan tertentu di tentara dan di kuil. Begitu demokrasinya dia dan begitu demokratisnya mereka. Gitu. Zaman orang kerajaan tapi perilakunya demokratis. Bukan orang demokratis, perilakunya kerajaan. Untuk kelas bawah Sama, sebenarnya sama. oh jadi dia tidak pandang bulu lah ya. Iya. Dan kerennya juga nih, para petani itu tuh dilindungi oleh Amenhotep III dari kekejaman bangsawan tirani gitu. Siapa bangsawan tirani itu apa? Yang tadi disebutkan. Jadi tuh ada juga kelas-kelas bangsawan di sana. Oh, yang itu salah satu iya. kaum bangsawan di kerajaan Mesir itu namanya bangsawan tirani. Dan dia tuh melepas perbudakan berapa persen dari, gue lupa sih datanya berapa persen, melepas perbudakan dari zaman Amenhotep III itu. Gitu. Kemudian juga dia itu diberikan bukan diberikan tanah, mereka diizinkan untuk mempunyai tanah. Oh, berarti Gitu. oke. Gitu. Jadi kayak zaman kita juga, kita diizinin kalau lo punya uang ya udah beli tanah nggak apa-apa. Gitu. Nah, kemudian sebenarnya yang udah kita lihat dari zaman kemajuan, terus kita mundur ke zaman yang pertama tuh kemunduran Mesir tua. Iya, gitu. Sebenarnya pemerintahan Amenhotep III itu dia tuh menganut sistem sekuler. Apa itu sekuler? Sekuler itu bisa dikatakan itu tidak menggabungkan antara pemerintahan dengan agama. Ya agama sendiri aja. Oke. Gitu. Pemerintahan sendiri aja. Ngerti. Gitu. Nah, zaman kemasan yang dipimpin oleh Amenhotep III sebagai seorang pemimpin yang agak sedikit liberal dan sekuler, dia juga dicurigai sebagai sosok
yang kurang tegas lah bisa dikatakan gitu. Jadi Karena begitu apa ya? Begitu membiarkan, bukan begitu membiarkan, begitu membebaskan masyarakatnya gitu. Tapi kan dengan mereka membebaskan masyarakatnya, dia sih berpikiran kreatif kan iya sebenarnya. bisa maju Iya. dan tidak dibatasi oleh apa namanya peraturan-peraturan yang sebenarnya peraturan itu tidak mengikat di diri orang-orang kecil gitu. Oh lah ya, kayak ibaratnya kayak misalkan di zaman sekarang nih, oknum aja mungkin ya, yang orang tua zaman sekarang, orang tua zaman dahulu mikirnya ketika anaknya sukses, ketika anaknya jadi PNS gitu misalkan. Iya, kalau sekarang kan Apapun bisa. Iya, Ya kan, misalnya berpikirannya stagnan seperti itu aja bahwa PNS terus jadi anggota itu udah oke gitu. misalnya Ya kan? jadi tentara gitu. Misalkan maksudnya nggak semua yang bisa jadi itu kan bisa sukses. Ada aja yang tentara korupsi misalkan, Iya. misalkan polisi nembak kan ada. Setelah ini nih semuanya pasti kan ada peninggalan yang ditinggalkan oleh si Amenhotep III ini yang sampai saat ini, sampai detik ini tuh masih ada gitu. Ada sebenarnya. Ups tuh. Nah, ini sebenarnya penemuan ya, nanti akan ada kali ya di video ini gitu. Misalkan di sini. Nah, penemuan di sini gitu. ditemui nih sama salah satu arkeolog ahli Mesir kuno gitu, namanya itu Zahi Hawass. Zahi Hawass itu mengumumkan penemuan kota emas yang hilang di dekat kota Mesir itu. Kemudian menurut dia, kata dia nih kata lu. ya gue baca berita aja Ya, gitu. BB. Nah, Baca berita. kota kuno dengan nama Aten itu adalah yang terpenting yang pernah ditemukan di Mesir. Nah, kota itu hilang, kemudian itu ditemukan pada September itu sekitar 2020 gitu. Nah, kota itu September 2020. Iya. Oke. Iya, pas Covid tuh. Oh, Mesir gak ada Covid kali ya? Iya kan, dia kan ini apa namanya, timnya dia kan terus bekerja. Oh, dia mah nyantai-nyantai ya. Iya. Nah, kota itu diduga merupakan peninggalan masa kekuasaan Amenhotep III. Oke. Gitu. Diduga tuh, belum pasti kan? Iya, tapi kan kalau di Mesir udah pasti. Tapi belum tahu kan di zamannya kan di tadi zaman kan ada- mana Iya, gitu. tiga. Oke. Tapi yang lebih ngerucutin ke Amenhotep III ini. Iya, karena kan zaman kemasan. Iya. Iya kan. Zaman yang meninggalkan sejarah yang begitu banyak. Oke. Gitu. Kemudian penggalian itu merupakan banyak penemuan arkeolog yang berharga seperti perhiasan gitu, tembikar yang berwarna, jimat kumbang. Juga ada di jimat kumbang. Jimat Itu paling kumbang. terkenal tuh di Kumbang 7 rupa. bukan kembang itu. Batu bata. Oh, Batu bata lumpur bersegel di Amenhotep III. lu bersegel apa? Jadi batu bata udah disegelin. Udah punya ciptanya di batu-bata gua gitu ya. Udah hakim. Enggak, gini, batu bata yang disegel maksudnya gitu, yang disegel sama penemu Mesir kuno itu. Gitu. Oke. Terus Nah, tim arkeolog itu juga memulai menggali di tepi barat Luxor dengan lembah para raja sejauh 500 km dari sebelah selatan ibu kota Kairo. Jadi jauh dari Kairo itu jauh gitu. Itu namanya Luxor tuh. Iya, Luxor gitu. Kemudian apa yang digali adalah situs suatu kota besar dalam kondisi yang masih terawat baik. Tembok-temboknya masih nyaris dengan masih ada lah dan masih bagus gitu. Iya. Dan dipenuhi oleh alat-alat pekerja sehari-hari di sana. Gitu, temuannya seperti itu. Oh, berarti Luxor itu kayak tempat orang bikinnya ya. Ya. Kayak apa sih? Kayak Dan mereka kan dulu kan memberdayakan para pengrajin gitu, Amenhotep. Oh, mungkin itu ditempatkan di Luxor itu ya. Iya. Makanya ditemukan alat-alat yang buat bikin kerajinan dan segala macamnya di ibu kota Kairo dan Sphinx dan semuanya. Iya. Gitu keren ya. Dan makanya walaupun di masyarakat Indonesia
bukan masyarakat Indonesia, tapi walaupun dari perspektif Islam Iya. mengatakan bahwasannya Bahwa Firaun itu kan nama gelar kerajaan iya kan. sebenarnya. Dia bukan merujuk terhadap satu orang gitu. Iya. Berarti nggak semuanya itu tuh buruk gitu, meninggalkan suatu peradaban yang bagus yang untuk kita bisa pelajari gitu teman-teman. Oh jadi ya berarti Amenhotep ini kelas lah ya. Iya, keren. Canggih deh ya. Canggih. Raja yang sederhana. Iya. Nggak kayak ya kalau kita tahu Winston Churchill gitu. Gue tahu kan arah lu kemana, beda kan. Winston Churchill gitu kan dia kan mewah gitu ya kan? Walaupun dia bisa memenangkan perang dunia kedua gitu. Oke. Gitu sih Nih. Mungkin Ditutup dengan yang nggak biasa dong. Tetap subscribe. apa? Subscribe.